Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi pemirsa Jumat Menari, dimanapun Anda berada, semoga pemirsa selalu dalam keadaan bahagia, sehat, serta sejahtera. Dan di sini saya Santi Sukma Melati, pelatih dari Sanggar Tari Dewi Kunti akan menggiring pemirsa sekalian untuk menyaksikan 3 jenis tarian yang kita akan saksikan nanti. Tapi sebelum lebih jauh, mari kita dengarkan sedikit tentang sejarah dari Sanggar Tari Dewi Kunti. Saat ini saya sedang bersama Bapak Nyoman Sukame yang akan menjelaskan kepada pemirsa sekalian bagaimana sejarah dari Sanggar Tari Dewi Kunti. Untuk Bapak silakan dijelaskan. Terima kasih. Dari awal berdirinya Sanggar Dewi Kunti pada tahun 1996 yang didirikan oleh Bapak Ibu SSK bertempat di kantor Pidanka Kabupaten Badung yang bertempat di Jalan Ayani, Lumintang Denpasar. Iya. Dan pada tahun itu Bapak Ibu sebagai ketua dan saya sebagai pengajar. Dan setelah itu berlarut-larut terus-menerus Pak Ibu tidak bisa aktif dalam menjadi ketua, makanya Sanggar itu saya pindahkan ke Banjar Tata Tengah. Berpindah lokasi. Dan saya sendiri sebagai ketuanya. Dan pada tahun itu juga banyak juga anak-anak yang ikut lomba, mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Semakin aktif ya? Semakin aktif. Iya, setelah berpindah semakin aktif jadinya. Ya. Pesertanya juga semakin banyak. Semakin sampai banyak. Juga sampai sudah sekitar 75 orang sudah masih ada. Mudah-mudahan terus selanjutnya lebih banyak lagi. Dan lebih mencetak prestasi lagi Pak ya? Betul. Nanti kalau setelah itu pada tahun 2016 dapat juga bantuan dari BPNB. Berupa pakaian tari. Dan sampai saat ini pakaian itu masih ada. Masih dijaga dengan baik. Dirawat, benar. Untuk ngayah-ngayah di pura-pura, walaupun untuk pementasan-pementasan dimanapun itu. Dan sekarang juga diberikan bantuan kembali. Dan sekarang juga dapat bantuan kembali dengan adanya pentas-pentas seperti ini. Iya, benar sekali. Terima kasih sekali. Kemudian nanti setelah ini, saya akan dari Sanggar Dewi Kunti akan mementaskan 3 tarian, yaitu tari Rejang Siwo Prastuti, kemudian tari Olet Kemelilingan, dan yang ketiga tari Topeng Keras. Ya, dan sekian sejarah yang dipaparkan oleh Bapak Nyoman Sukame dari sebelum berada di Banjar di sini, juga Bapaknya sebagai pelatih hingga menjadi ketua dari Sanggar, dan dari minimnya anak-anak yang ikut sekarang sampai sudah gemuk ya Pak ya, kemudian memiliki banyak kostum tari dan peserta dan mencetak banyak prestasi. Sangat panjang sekali kisah dari Sanggar Dewi Kunti. Nah, untuk lebih lanjut kita akan menyaksikan, tapi kita perlu ingat bahwa Bali memiliki banyak sekali SDM, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, bahkan seni-seni sakral yang kita warisi sampai saat ini. Dan perlu kita ketahui bahwa tari Bali memiliki 3 jenis. Yang pertama tari Wali, tari Bebali, kemudian tari Bali-Balihan. Ketiga jenis tarian tersebut ditetapkan oleh UNESCO sebagai Representative List of the Intangible Culture Heritage of Humanity atau Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan dalam sidang Komite ke-10 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Windhoek, Namibi tahun 2015. Kemudian dari ketiga jenis tari tersebut mewakili ke-9 kabupaten yang ada di Bali. Yang pertama tari Rejang Dewa mewakili Kabupaten Klungkung, kemudian Sangyang Dedari mewakili Kabupaten Karangasem, Baris Upacara mewakili Kabupaten Bangli, Gamboh mewakili Gianyar, Wayang Wong mewakili Kabupaten Buleleng, Topeng Sidekari atau Topeng Pajegan mewakili Kabupaten Tabanan, Legong Kraton mewakili Kota Denpasar, Joget Bumbung mewakili Kabupaten Jembrane, dan yang terakhir Barongket Kuntisraya mewakili Kabupaten Badung. Baik pemirsa yang budiman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sebelum kita menyaksikan pementasan, akan saya paparkan sedikit apa-apa saja gerak-gerak pokok yang ada pada tari yang pertama,
tari Rejang Siwo Prasuti. Baik pemirsa yang budiman, sebelum kita menyaksikan bagaimana kelincahan penari menyajikan tari rejang, izinkan saya untuk memaparkan sedikit apa itu tari Rejang Siwo Prasuti. Tari Rejang Siwo Prastuti adalah tari persembahan suci untuk menyambut kedatangan para dewa yang turun ke bumi dan lebih dikenal sebagai jenis tari wali. Dan tari ini merupakan jenis tari wali atau tari sakral untuk upacara keagamaan masyarakat Hindu di Bali. Perlu kita ketahui bahwa tari ini diciptakan oleh I Gusti Ngurah Bagus Supartame pada tahun 2018. Baik pemirsa yang budiman, bahwa busana yang digunakan pada tari rejang ini tidak menutup untuk dikembangkan kembali karena kostum yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penari maupun kebutuhan pentasnya. Contoh ketika digunakan pada saat di pura oleh ibu-ibu PKK itu diizinkan untuk menggunakan yang lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan pentasnya. Tetapi beda halnya dengan pementasan seperti yang kita akan lakukan pada hari ini, menggunakan beberapa busana yang memang mendukung untuk dilakukannya sebuah pementasan. Contoh seperti pada hiasan kepalanya menggunakan subeng yang lebih mencolok warnanya, kemudian menggunakan crown, ada beberapa bunga hiasan untuk mendukung dari hiasan kepala tersebut. Untuk busana ada baju, untuk warna tidak ditekankan juga, jadi busana yang digunakan pada tari rejang ini bersifat tentatif. Jadi sesuai dengan kebutuhan penari dan kebutuhan pentasnya. Pada saat ini yang digunakan adalah baju dengan berwarna putih, sopan dengan motif Kartini, kemudian ada selendang, dan ada kamben dan menggunakan tapih. Tetapi biasanya di pura untuk ibu-ibu jarang menggunakan tapih karena sesuai dengan kemampuan dari penari tersebut. Oke, dari busana hanya sederhana seperti itu. Kemudian saya kembali ke beberapa gerak-gerak pokok yang terdapat pada tari Rejang Siwo Prasuti. Gerak pokok yang pertama adalah ngumbang. Tapi sebelum dicontohkan, saya perkenalkan peraga pada hari ini adalah Niketut Chandra Lestari. Jadi yang akan membantu saya menjelaskan kepada pemirsa apa yang saya maksud dengan agam-agam yang ada di tari Rejang Prastuti. Yang pertama ada ngumbang. Hitung? Ya, langsung aja. Jadi ngumbang ini tidak terlalu mengambil tenaga terlalu banyak karena dari jenis tariannya juga masih tergolong putri halus seperti itu. Kemudian yang kedua ada ngelukun. Ngelukun biasanya dilakukan 2-3 kali dalam satu putaran pada tari Rejang Siwo Prastuti. Dilanjutkan dengan ukel karne. Ukel karne yang menjadi poin adalah di bagian tangan kiri menuju telinga. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ukel karne. Kemudian yang keempat adalah melibar selendang. Selendang menjadi satu properti yang menjadi ciri khas dari tari rejang ini. Dan ini adalah gerakan yang dikhususkan untuk menggerakkan selendang pada beberapa adegan di tarian ini. Kemudian yang kelima adalah rebah ngandang. Rebah ngandang biasanya dilakukan 3 kali dari kanan, kemudian ke kiri, dan diakhiri di bagian kanan kembali. Kemudian yang keenam ada ngengsog. Yang ketujuh ada tanjak ngandang. Dan tanjak ngandang ini juga sudah biasa ditemukan di beberapa tari populer lainnya. Digunakan juga pada tarian Rejang Siwo Prasuti. Dan kedelapan ada nyolek tanah. Gerakan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan kedua tangan menyentuh tanah secara bergantian, seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada nyelojor, yaitu gerakan metayung dengan kaki meserot. Esensi gerak dasarnya sebenarnya metayungan, tetapi ini lebih dikembangkan dan dipercantik lagi sehingga menghasilkan sebuah gerak yang baru dijadikan sebagai ciri khas dari Rejang Siwo Prastuti tersebut.
Baik, karena tata busana dan beberapa ragam geraknya sudah saya jelaskan, untuk mengurangi rasa penasaran pemirsa yang budiman, mari kita saksikan bersama bagaimana kelincahan penari dengan menyajikan tari Rejang Siwo Prastuti. Selamat menyaksikan.
Baik pemirsa Jumat Menari yang berbahagia, yang sedang senantiasa menyaksikan kita di rumah. Selanjutnya kita akan memaparkan sedikit tentang tari topeng keras. Jadi topeng keras itu adalah salah satu tarian putra yang menggunakan tapel atau topeng. Biasanya tarian ini dipentaskan sebagai pelengkap upacara atau di luar rangkaian upacara tergantung konteks dan kebutuhan. Kemudian tari ini secara umum menggambarkan seorang patih atau pengabih puri dengan karakter gagah, agung, dan berwibawa. Untuk tahun dan penciptaan dari tari topeng keras ini sampai saat ini belum ditemukan tahun pastinya, sehingga jarang orang yang mampu menjelaskan kapan berdirinya dan siapa dari pencipta tari topeng keras tersebut. Baik pemirsa, untuk lebih singkat lagi, mari kita lihat dulu apa-apa saja busana yang digunakan pada tari topeng keras. Jadi di sebelah saya sudah ada penari yang menggunakan lengkap busana pada topeng keras. Bisa mendekat sedikit? Oke, yang pertama bagian atas ada angkep peluh. Angkep peluh ini sebenarnya tentatif, bisa digunakan bisa tidak, tergantung dari kebutuhan dan kemampuan penari. Kemudian yang kedua ada badong. Setelah badong, di bagian depan ada saput. Saput yang biasanya akan dikombinasikan dengan beberapa gerak pada saat menari. Kemudian di dalam ada kamben atau kain, ada pending. Di bagian bawah ada celana. Terakhir ada stewel. Dan yang digunakan pada badan adalah baju beludru. Untuk warna biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan penari. Dan di bagian tangan ada gelang kane. Seperti itu. Untuk di bagian belakang ada angkep tundu. Ini biasanya diletakkan di bawah badong seperti ini, menutup beberapa bagian dari saput. Seperti itu. Kemudian di dalam saput ada semayut, fungsinya untuk memegang keris atau kadutan yang berada di bagian belakang seperti ini. Jadi dari sini kerisnya membentang sampai di sini. Seperti itu dan dipegang oleh semayut di bagian dalam saput, seperti itu. Untuk di bagian kepala, penari topeng menggunakan gelungan, kelopingan atau cecandian, kemudian dilengkapi dengan 2 buah bunga kanan kiri yang dilengkapi dengan gegiran, seperti itu. Untuk menambah kesan gagah dan berwibawa, biasanya penari menggunakan wig atau beberapa rambut tambahan seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah tapel dari topeng keras. Tapel dari topeng ini biasanya lebih berwarna merah, jadi lebih mengekspresikan bagaimana dari karakter tarian topeng keras tersebut. Seperti itu. Untuk beberapa gerak pokok yang ada di topeng keras, saya akan dibantu kembali oleh peraga. Yang pertama ada agem dasar, yaitu agem topeng keras. Jadi bisa kita lihat bersama, seperti ini agem pokok yang dilakukan ketika menari topeng keras, seperti itu. Kemudian yang kedua ada nayog. Nayog sifatnya bisa diulang beberapa kali atau lamanya itu tergantung dari penari karena akan memberikan isyarat kepada penabuh atau pengiringnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ngangsel. Ngangsel ini membutuhkan sedikit tenaga yang lebih keras daripada tari yang gerak yang lainnya karena melakukan moving, yaitu ada transisi yang dilakukan oleh penari seperti itu. Jadi yang keempat adalah ngupak lantang. Nah, pada topeng keras biasanya ngupak lantang dilakukan dengan kombinasi antara gerak tangan dengan mengambil saput atau nyingsing kampuh seperti itu. Dilakukan ke sebelah kanan, sebelah kiri, dan kemungkinan ini akan dilakukan beberapa kali dalam satu putaran tari topeng keras, seperti itu. Jadi setelah itu ada nyemak pajeng yang akan langsung dilanjutkan dengan ngentung pajeng. Biasanya 2 gerak tersebut selalu dilakukan bersamaan, seperti itu.
ini adalah ngambil pajang kemudian ngentung pajang. Bisa ulang lagi sekali. Itu ngentung pajang. Jadi sudah bisa kita saksikan bersama bahwa gerak yang tadi itu juga akan dilakukan beberapa kali dalam satu putaran pementasan tari putra keras. Kemudian yang terakhir adalah ngunde. Nah, ngunde ini juga memiliki kontak dengan penabuh iringan. Jadi selesai gerak ini pun tergantung dengan aba-aba dari penari kepada pengiringnya. Seperti itu. Jadi energi yang dikeluarkan penari itu bisa tersampaikan dulu ke penonton sebelum penari mengakhiri gerakan tersebut. Seperti itu. Oke, jadi tata busana dan gerak-gerak pokoknya sudah saya tampilkan. Alangkah baiknya kita menyaksikan bersama bagaimana utuhnya tari topeng keras yang biasa kita temukan di pagelaran atau di upacara-upacara keagamaan agama Hindu. Seperti itu. Untuk lebih jelas, mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan.
Baiklah pemirsa Jumat Menari yang berbahagia, mari kita lanjutkan penyajian berikutnya, yaitu tari olek tamu lilingan. Perlu kita ketahui bahwa tari olek tamu lilingan ini mengisahkan cinta kasih dua ekor kumbang yang sedang bermesraan di taman bunga. Nah, tari olek tamu lilingan ini diciptakan oleh Iketut Maria yang lumrah atau akrab dikenal dengan I Mario pada tahun 1952. Istilah tari olek tamu lilingan sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama olek berarti goyang, kemudian tamu lilingan berarti kumbang. Sebuah tari berpasangan yang diperagakan oleh penari laki-laki dan perempuan sebagai kumbang jantan dan betina. Keunikan pada tarian ini adalah pada bagian maras-arasan antara penari laki-laki dan perempuan. Baik, untuk lebih jelas, mari kita simak dulu bagaimana tata busana yang ada pada tari olek tamu lilingan. Di sebelah saya sudah ada dua orang penari, penari putri dan penari putranya, yang telah lengkap menggunakan busana tari olek tamu lilingan. Saya mulai dari penari putri, dari hiasan kepala, menggunakan bunga emas, kemudian yang menjadi ciri khas adalah bagian petitis. Setelah petitis ada aksesoris subeng, kemudian di belakang menggunakan cemara atau sering disebut antol, ada semanggi dan bunga merah untuk menutup batang-batang bunga emas yang terkesan tidak enak untuk dipandang, seperti itu. Jadi untuk hiasan kepala yang menjadi ciri khas adalah bagian petitisnya. Kembali ke busana, yang pertama ada badong. Bagian badong yang digunakan adalah badong kulit, berbeda dengan penari putra, yaitu badong bludru. Kemudian ada tutup dada, ada sabuk prade, kemudian ada ampok-ampok di bagian pinggang, ada gelang kane atas dan bawah, dan utamanya adalah selendang. Selendang ini yang akan digunakan sebagai ciri khas pada tari olek tersebut. Dan yang terakhir, ciri khasnya adalah kamen lelancingan putri. Kamen ini pun akan memiliki gerak khusus untuk digerakkan atau mempermudah penari dalam transisi mau ke kanan ataupun ke kiri, seperti itu. Jadi demikian untuk penari putri pada bagian busananya. Saya lanjutkan ke penari putra.
Untuk penari putra, di bagian kepala menggunakan udeng, kemudian di belakang dilengkapi dengan bunga emas juga. Terus di bagian depan kanan kiri ada bunga merah, bunga putih, dilengkapi dengan rumbing. Yang membedakan seperti yang saya katakan tadi adalah bagian badong. Yang digunakan adalah badong bludru, bukan badong kulit seperti penari putri. Kemudian di dalamnya ada tutup dada, tetap menggunakan sabuk prade, gelang kane juga menggunakan atas bawah, kemudian ada ampo-ampo dan kamen lelancingan. Untuk properti yang digunakan oleh penari putra ada kipas. Jadi kipas digunakan dari awal penari putra mulai sampai terakhir. Seperti itu. Jadi demikian busana yang digunakan oleh penari Olek Tamulilingan putra maupun putri. Berikutnya saya akan menyajikan beberapa gerak pokok yang ada pada tari Olek Tamulilingan. Di sini juga saya sudah ditemani oleh dua orang peraga yang akan membantu saya menyampaikan bagaimana gerak tari putri dan putranya. Oke, untuk gerak yang pertama, agem pokok. Agem pokok pada tari Olek itu berbeda dengan tari pada biasanya. Agem pokok kanan dan kiri sama, hanya membedakan di bagian posisi tubuh dan posisi tangan. Berbeda dengan tari Olek, tari legong maupun tari penyambutan yang lain seperti itu. Baik, agem pokoknya seperti itu. Kedua adalah nyeleog. Nyeleog ini biasanya dikombinasikan dengan menggerakkan kain atau kamben kancut yang ada di belakang. Jadi ini membantu penari transisi ke belakang seperti itu. Nyeleog pun dilakukan tergantung kebutuhan penari, tergantung juga dengan bagaimana iringannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ngelo. Ngelo biasanya dilakukan pada saat bersimpuh, tetapi proses dari berdiri menuju bersimpuh seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk yang keempat, ada bagian ngegol. Untuk ngegol ada dua jenis. Yang pertama, egol pelan, kemudian dilanjutkan dengan egol cepat. Kita mulai dengan egol pelan terlebih dahulu. Kemudian egol cepatnya, biasanya langsung mengambil selendang. Jadi egol cepat ini juga memiliki beberapa pola lantai tergantung dengan kondisi penari masing-masing, seperti itu. Kemudian yang nomor 5 ada mesimpuh sambil ngenjot. Gerak ini menjadi ciri khas dari tari Olek Tamulilingan karena dari proses berdiri hingga bersimpuh memiliki beberapa ragam gerak yang berbeda-beda. Jadi mari kita lihat. Dibutuhkan tekanan energi pada bagian perut untuk memberikan getaran di bagian tubuh yang akan memberikan efek pada bunga yang digunakan oleh penari Olek, seperti itu. Baik, yang keenam adalah nampes lelancingan. Boleh hadap ke belakang? Ya. Nah, nampes lelancingan ini adalah yang dilakukan pada saat nyeleog ataupun ngegol tadi. Jadi lebih jelasnya dilakukan seperti ini. Teknik ini harus benar-benar dilakukan karena jika tidak, kaki penari akan terjadi sebuah kesalahan, jadi membahayakan penari juga pada saat pentas kalau tidak dilakukan secara maksimal seperti itu. Jadi selanjutnya penari putra. Karena bagian selanjutnya adalah gerak duet, jadi sekarang saya paparkan dulu penari putranya. Agem pokok memegang kipas, jadi agem putra ketika sudah berada di depan panggung, agem pokoknya seperti ini. Sedikit menyerupai dengan kebiar duduk. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ngeliput. Ngeliput adalah gerakan kipas yang selalu dilakukan ketika transisi oleh penari putra. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah nyereksek pada saat ngipuk. Nanti ketika berdua bisa langsung kombinasi. Ini tangan kirinya memegang lelancingan, seperti itu. Iya, memegang kancut. Ini dilakukan ketika bagian maras-arasan bersama penari perempuan. Dengan teknik kaki harus benar, jika tidak penari bisa jatuh dan tergelincir di lantai karena menggunakan kancut yang panjang,
kemudian menstabilkan berat badan antara kaki dengan badan seperti itu. Kemudian gerak mengambil kancut. Ya, jadi simpel sekali untuk mengambil kancut, hanya diperindah. Jadi memberikan kesan estetis lagi kepada penonton yang menyaksikan. Kemudian selanjutnya adalah malpal sembari memegang kancut dan ngeliput. Malpal ini biasanya dilakukan ketika pengipuk dengan penari perempuan. Malpal coba lebih cepat. Ya. Jadi banyak proses yang dilakukan pada saat gerak ini. Baik, terima kasih. Oke, untuk sekarang kita akan melihat bagaimana kombinasi dari penari putra dan penari putri. Saya persilahkan untuk kedua peraga untuk melakukan bagian mearas-arasan dan pengipuk yang akan sekalian dilakukan karena berlanjut dan dilakukan berulang-ulang. Jadi seperti itu, mari kita saksikan. Bagian ini adalah pengipuk pada tari olek tamu lilingan. Jadi bagian ini dibutuhkan konsentrasi untuk memainkan lelancingan yang putra dan melempar lelancingan putri. Bagian ini adalah mearas-arasan. Dan dua pola tadi itu dilakukan secara bergantian tergantung dengan versi dari penari dan bagaimana kondisi yang dibutuhkan oleh iringan, seperti itu. Baik, demikian beberapa ragam gerak pokok yang ada di tari olek tamu lilingan. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bagaimana busananya. Untuk saat ini mari kita saksikan bersama bagaimana tari olek tamu lilingan yang lengkap dengan kostum dan seluruh geraknya, agar pemirsa yang budiman bisa menyaksikan dari awal hingga akhir tari olek tamu lilingan tersebut. Baik, untuk itu mari kita saksikan bersama.
yang ada di rumah, kemudian pemirsa Jumat Menari. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, kemudian pertunjukan yang telah kita saksikan bersama tadi, memberikan manfaat yang memberikan energi positif juga kepada seluruh pemirsa yang budiman, sehingga kita lebih tahu banyak seni sakral atau seni tradisi dan seni tari khususnya yang kita miliki di Bali, sehingga tidak mengurangi pengetahuan kita tentang apa yang kita miliki saat ini, seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apapun yang terjadi tadi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya, Santi Sukma Melati, mewakili seluruh kerabat yang bertugas. Dan kami dari Sanggar Tari Dewi Kunti mohon undur diri dari hadapan kalian semua. Tetap menyaksikan acara Jumat Menari. Semoga apa yang kita saksikan tadi bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Mari kita lestarikan seni tradisi yang kita miliki bersama. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Rahayu.